antara satu daerah dengan daerah lain itu mempunyai standar yang berbeda-beda. Nah, norma hukum ini adalah norma yang mengikat semua masyarakat yang mempercayai norma-norma tadi, dan juga mengikat masyarakat yang tidak mempercayai norma agama, kesusilaan, kesopanan itu tadi dalam norma hukum ini. Sasongko dalam tulisannya pada tahun 2010 pada halaman 7 menyebutkan dua aspek pentingnya hukum bagi manusia dan masyarakat. Yang pertama, hukum sebagai sarana penyelesaian konflik. Maksudnya apa? Contoh, individu itu kan masing-masing seperti yang saya sebutkan tadi mempunyai tujuan, motivasi, dan kepentingan yang masing-masing berbeda. Dalam hubungan mereka antar individu-individu itu, mereka mempunyai potensi konflik dalam mencapai tujuan masing-masing. Nah, hukum diperlukan sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi jika sampai konflik itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah sarana untuk menyatukan perbedaan. Seperti ini, dalam konflik yang diakui ditunjukkan penyesuaian supaya konflik itu tidak melebar dan tidak berkepanjangan. Selanjutnya diterangkan unsur-unsur hukum itu sendiri. Unsur pertama terdapat peraturan yang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat. Yang kedua, peraturan itu siapa yang buat? Yang buat adalah pihak berwenang. Contohnya seperti di Indonesia, Presiden dan DPR. Peraturan-peraturan hukum tadi bersifat memaksa. Dan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat individu dan badan hukum. Dan yang terakhir unsurnya sanksi. Peraturan dibuat oleh pihak berwenang memaksa masyarakat untuk melaksanakan aturan itu tadi. Apabila tidak, maka ada sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang mereka perbuat. Ya, dalam pengertian ilmu hukum sendiri. Kalau masing-masing kata, ilmu adalah sains, kumpulan pengetahuan yang terorganisasi. Sedangkan hukum sendiri, peraturan-peraturan yang mengatur perilaku individu sebagai anggota masyarakat. Nah, ketika digabungkan menjadi bidang pengetahuan yang mempelajari sistem. Kemudian ini ada 5 metode pendekatan ilmu hukum yang ditulis dalam buku ini. Ada metode idealis, metode normatif analitis, metode sosiologis, metode historis, dan metode sistematis. Dalam buku ini juga disebutkan oleh Al-Amruzi pada tulisannya pada tahun 2018 di halaman 4, 5 tujuan pengantar ilmu hukum.
Yang pertama, memahami bagian ilmu-ilmu hukum yang lainnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang fundamentalnya dulu, tentang dasarnya dulu, supaya orang paham dasarnya dulu. Kemudian berikutnya, memberikan pengetahuan dan pemahaman ilmu pengetahuan hukum lainnya yang mendukung ilmu hukum itu sendiri. Kemudian mengembangkan pandangan kritis yang terkait dengan hubungan masalah fundamental hukum yang berlaku. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan teknis yang diperlukan dalam studi hukum. Selanjutnya dijelaskan tentang subjek hukum. Subjek hukum ada dua, tadi manusia itu sendiri dan juga kemudian badan hukum. Dalam subjek hukum melekat dua hal yang sama, yaitu hak dan kewajiban. Masing-masing mempunyai hak-hak dan kewajiban. Kalau manusia mempunyai hak dan kewajiban sejak lahir hingga meninggal dunia, kalau misalkan badan hukum mempunyai hak dan kewajiban sejak badan hukum itu sendiri mulai didirikan. Kriterianya manusia yang sudah dianggap sebagai cakap hukum adalah satu, harus bersikap dewasa, sehat secara rohani, dan tidak berada di bawah pengampunan. Sebaliknya, kalau misalkan dianggap tidak cakap hukum, beda pengampuan, salah ketik, bukan pengampunan, salah ucap, ada salah ampun, bukan ampuni. Lanjut. Dianggap tidak cakap hukum jika berada dalam kondisi orangnya mengalami gangguan jiwa, kecanduan alkohol, pemborosan, atau berada di bawah pengampuan. Nah, sedangkan syarat-syarat yang dibutuhkan oleh badan hukum supaya diperlakukan dalam konteks badan hukum harus memenuhi persyaratan. Contohnya, memiliki kekayaan terpisah, dan hak dan kewajiban badan hukum terpisah dari hak dan kewajiban masing-masing anggota, tidak menjadi satu. Ada subjek dan juga ada objek. Objek hukum itu apa sih? Nah, segala sesuatu, semua hal yang punya hubungan dengan subjek hukum dan menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Kata lain, menggunakan bahasa lain, sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi subjek dalam transaksi hukum. Ada dua kategori benda, benda berwujud dan juga tidak berwujud. Selanjutnya, perbuatan hukum adalah tindakan yang, ini adalah faktor yang paling penting, tindakan yang sengaja dilakukan oleh manusia atau badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang mengakibatkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Selanjutnya tentang hak dan kewajiban hukum. Dalio pada tahun 1994 pada tulisannya halaman 34 menerangkan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum. Sedangkan kewajiban adalah tanggung jawab yang diberikan oleh hukum kepada individu atau badan hukum. Contohnya, individu pengusaha yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk bayar pajak penghasilan. Kemudian ada jelaskan hukum objektif dan juga hukum subjektif.
Next, hubungan hukum atau bisa disebut right backtracking adalah interaksi antara dua subjek hukum atau lebih di mana hak dan kewajibannya sekali lagi disebut ya. Jadi faktor penting dalam hukum adalah hak dan kewajiban antara satu individu atau badan hukum lainnya atau lebih. Hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban di pihak lainnya. Ada 4 jenis hubungan hukum yang dijelaskan dalam buku. Hubungan hukum sederajat. Hubungan hukum contohnya suami istri. Hubungan hukum yang tidak sederajat contohnya negara dengan warga negaranya. Lalu ada hubungan hukum timbal balik, contohnya hubungan jual beli. Kemudian yang terakhir ini hubungan hukum yang menyimpang atau sepihak. Contohnya itu satu pihak memiliki kewajiban dan pihak lainnya memiliki hak. Contohnya pinjam meminjam. Warjiati pada tahun 2008 pada tulisannya pada tulisannya halaman 39 merujuk sumber hukum material pada faktor kenyataan yang berkontribusi dalam menentukan isi hukum. Contohnya ekonomi, sejarah dari negara itu sendiri, bagaimana sosiologinya, bagaimana filsafat dan sebagainya dan juga lain-lain. Contohnya sistem hukum Eropa kontinental dan Anglo-Saxon. Mereka menggunakan sumber hukum material dan formil. Kalau Eropa kontinental lebih menekankan sumber hukum formil, kemudian Anglo-Saxon lebih menggunakan 2 sumber hukum tersebut. Kalau misalkan Indonesia pakai sumber hukumnya masuk juga 2 aspek tersebut. Sebagai Pancasila sumber hukum material yang paling penting. Ini sampai berapa? Aku buku dong. Terus kapan itu? Oke lah presentasi tapi terus kapan itu? Presentasi tapi kita nggak ada waktu hanya selesai terus 15. Ya satu-satu bapak aja kalau diskusi kamu jelaskan salumat kemudian diskusi karena belum tentu kamu tahu yang mengikuti apa satu buku aja. Ini sumber hukum formil ini bapak disepakati dulu kita coba aja seminggu saya di perdalam nanti kan misalkan ada kita ngomong ada buku sampai nanti sore bukan hanya itu juga tapi kan juga post kita diskusinya tidak ada interaksi. Bahannya udah dikirim itu sudah. Ini saya masih berawal 1, 2, 3. Ini kalau sampai di mana bab 1 ini? Dari mana bab 1 itu? Mana bukunya? Saya cari itu. Gimana deh? Menurut gimana? Atau gini aja seluruh bab per bab aja, tapi per bab itu bukan satu bab dijelaskan semua enggak. Jadi setiap satu halaman ini mana yang perlu diskusikan, mana yang belum paham kita diskusikan. Jadi kita semua itu paham, nggak hanya 1 orang 2 orang yang paham. Contohnya kayak pengertian sumber hukum formil, kita diskusikan apa tuh sumber hukum formil itu,
Nah, kita selesaikan itu dulu. Kalau sudah selesai baru lanjut ke grip. Seperti itu cuma biar kita semua paham. Jadi ini satu bab aja ya, boleh. Bab alif. Buku aslinya mana dong? Wah, kamu kasih ibu dulu kan? Saya bawa yang CSTK sih. Dan buku itu isi tasnya di mana-mana kamu mau itu istri pertama. Kamu jangan pernah meninggalkan di mana. Nah itu istri pertama. Kamu jadikan istri ke-10 kayak sapi. Tinggal terus di rumah istrinya dia melamar buat mama. Jadi sembarang ini mulai dari bab satu itu sampai apa? Sampai sumber kotor berarti 3. Nah, terus Satu itu sampai subjek dan objek itu proses. jadi itu kita menyala. Menyala bosku, biar bintangnya mana? Dari manusia masyarakat sampai sumber-sumber itu. Iya, buku isinya hampir sama, cuma itu seperti ekstraknya. Sebentar. Itu saya sudah pernah. Mas. Sukun dulu ya. Ya mungkin yang baca apa? Iya ini kini jadi presentasi nih bikin lagi Pak. Nah mati lagi. Oke pada kita kiri. Kita di situ. Yang tergesa jadi berlafal. Gak ini ya. Semua nyuruh semua juga. Iya betul. Di sini ada banyak orang Jawa. Bab 5 Pak. Jadi kita coba bab 1 dulu ya. Ya satu Bapak aja dulu ya. Udah. Melangkah buat mana-mana. Udah. Kenapa nih? Ini caranya. Ciumnya hilang. Bro, kemarin kamu kerjaan di sini kan? Tuh. Yang disuruh dipatinya di depan.
satu dari buku yang saya share di grup. Karena saya pikir kan nggak mungkin saya jelaskan semua per subbab, kemudian saya ringkas jadi lebih pendek. Kamu ringkas, tapi kan kalau kamu ringkas satu buku, kamu menjelaskan di sini metodenya begitu. Ya. Ini ada halaman awal seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana hukum itu tercipta dalam manusia dan juga masyarakat. Masing-masing individu mereka berinteraksi, mereka mempunyai keinginan masing-masing. Namun mereka juga dalam masyarakat itu ingin terjadi ada suatu keteraturan. Oleh karena itu mereka membuat aturan dalam masyarakat. Mungkin di sini ada yang mau bahas. Bagaimana caranya hukum ini bisa tercipta dalam masyarakat, mulai dari masyarakat zaman dulu atau masyarakat zaman sekarang. Kalau misalkan tidak ada, saya lanjutkan. Dalam bagaimana caranya, bagaimana proses terjadinya. Bagaimana cara? Kalau cara berarti teknis pelaksanaan merumuskan pasal itu bagaimana caranya? Ya. Bagaimana proses terjadinya? Kok tiba-tiba lahir manusia itu gimana caranya? Ya bukan celana dulu Pak, bukan celana dulu, dia lemas-lemas dulu Pak, lalu itu baru dimasukin Pak. Setelah dimasukin terjadi tumbuhan Pak. 9 bulan kemudian lahir manusia, itu proses. Ya, sama dengan hukum. Lanjut. Prosesnya dalam masyarakat itu sudah dijelaskan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Maksudnya makhluk sosial itu mereka tidak bisa hidup sendirian dalam dunia ini. Mau di Jakarta hidup seorang diri, mau di kutub utara seorang diri pun mereka tidak bisa. Karena mereka membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya, mereka butuh air untuk minum. Kemudian mereka butuh nelayan untuk ikan untuk makan, dan lain-lainnya dan selanjutnya dan selanjutnya. Oleh karena itu mereka hidup dalam sebuah kelompok masyarakat. Masing-masing mereka itu sendiri mempunyai keinginan masing-masing. Contohnya, si A pagi ini mau bangun jam 8 pagi, kemudian tidak melakukan apapun pagi itu sampai jelang malam. Sedangkan si B bangun jam 6, langsung merapikan rumah, seperti menyapu, ngepel, membersihkan kamarnya sendiri, dan kemudian melakukan aktivitas sosial dalam masyarakat. Karena terjadi perbedaan antara masing-masing individu itu tersendiri, kalau misalkan dibiarkan berlanjut-lanjut, berlarut-larut, nah kemudian akan timbul pertanyaan dari si B, kok kamu melakukan hal seperti itu terus? Apakah kamu tidak capek melihat rumahmu itu kotor, kemudian membuat lingkungan sekitar juga ikutan kotor? Itulah yang memulai membuat terjadinya hukum dalam masyarakat. Si B bilang ke si A bahwa kamu tidak bisa terus-terusan seperti itu karena itu akan juga mengganggu yang lainnya. Karena kamu hidup dalam masyarakat ini tidak bisa semau gue, tidak bisa semau kehendaknya sendiri. Mas, Ya, saya kira contohnya kurang pas gitu ya, kalau antara si A dengan si B bisa menimbulkan konflik. Itu contohnya tidak pas. ya. Karena yang dibahas itu intern di rumah. Bersih-bersih rumah kan intern di rumah toh. Oh, saya lupa menyebutkan bahwa mereka tetangga. Maksudnya gini, antara kalau kita ngomong rumah itu kan ngomong masalah dapur masing-masing,
dapur masing-masing. Tidak mungkin kita akan ikut campur masalah dia mau bangun jam 8, mau tidur sampai jam 12, itu kan urusan pribadi masing-masing. Dan saya kira itu tidak akan memunculkan konflik karena si A ini beda rumah, kan tetangga kan, beda rumah, tidak akan memunculkan. Kalau itu yang dijadikan contoh, maka tidak pas dengan penjelasannya, tidak akan memunculkan konflik. Yang cari yang bisa memunculkan konflik lah, gitu loh. Maksudnya contohnya itu yang bisa memunculkan konflik dalam masyarakat, itu nggak bisa itu muncul konflik dalam masyarakat. Si A itu kan tidak melakukan apa-apa, katakanlah dalam 30 hari itu, apakah kira-kira dia melakukan kegiatan dirinya sendiri, contoh makan dan lain-lainnya, itu sampahnya jika dia tidak membuang Di rumahnya kan, tapi di rumahnya kan, maksudnya inilah apa ya? Diskusi ya. Ini yang kita bahaskan masalah sistem gimana proses terjadinya hukum. Terjadinya hukum itu kita akan ngomong tentang manusia dan manusia makhluk sosial berinteraksi dengan orang lain. Kalau yang kamu gambarkan adalah sebagian apa ya, intern pribadi yang ada di dalam rumahnya, itu kan kurang pas contohnya. Tidak ada interaksi sosial, tidak ada interaksi pada masyarakat lain kalau itu. Contohnya itu tadi, si A itu bangunnya jam 8 dan tidak mau ngapa-ngapain, nggak mau ngapa-ngapain, dia tidak akan memunculkan konflik karena dia tidak mau ngapa-ngapain. Gitu. Gimana muncul konfliknya kalau kita tidak mau ngapa-ngapain si A ini? Gitu loh. Nah si B juga sama, karena tidak mempunyai tidak ada hubungan sama si A. Nggak ngapain dia ngurusin si A yang tidak mau ngapa-ngapain, mau tidak menyinggung permasalahannya dia, nggak akan terjadi konflik. Mas kalau kita ini teori manajemen konflik ya, terjadinya konflik ya, ini nggak bakal ini akan muncul konflik, nggak akan ada peraturan situ. Bagaimana kalau contohnya misalkan dalam sebuah masyarakat ada A yang suka mengendarai kendaraan sepeda atau motor itu sesukanya dia. Sedangkan di sini tinggal si B yang punya anak kecil yang bermain di dekat sini. Jadi bisa saya interupsi ya. Jadi sebenarnya contoh dari si Iqbal itu nggak ada salahnya B. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Iqbal tadi bahwa adanya hukum di masyarakat itu karena satu filosofis dan sosiologis tadi ya, harusnya Mas Iqbal menjelaskan itu dasar alasan filosofis dan dari aspek sosiologis bentuknya terciptanya hukum. Kalau filosofisnya kan tadi Mas Iqbal menerangkan bahwa setiap individu itu baik subjek individu sebagai subjek hukum maupun badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai keinginan bebas. Yang bebas kan tadi yang dijelaskan kan. Nah di keinginan bebas ini ada juga yang harus diperhatikan, ada hak dan kewajiban yang harus dijamin dan dihormati. Nah makanya terbentuklah hukum di tengah-tengah masyarakat. Itu contoh tadi, masuk ke contoh yang Mas Iqbal sampaikan tadi. Pertama tadi bahwa misalnya si Hasrat ini di kantor tidak bersih-bersih kantor selama 30 hari, sampahnya dibiarkan, otomatis kan menimbulkan bau. Tetangga kan pasti terganggu. Nah, di situ ada hak dari tetangga yang dilanggar oleh Hasrat, yaitu hak apa? Hak mendapatkan kenyamanan di lingkungan masyarakat. Nah, itu jadi contoh tadi yang disampaikan oleh Mas Iqbal. B enggak ada salah-salah amat. Enggak, tapi redaksinya kan enggak kayak gitu, enggak ngapa-ngapain itu. Menurut kamu gimana artinya enggak ngapa-ngapain? Enggak ngapa, makan itu ya ngapa-ngapain, makan, sebut makan. Berarti aku lagi makan, itu kan ngapa-ngapain. Kan gitu, buang sampah ke depan, dia kan buang sampah ke depan, aktivitas kan. Kalau nggak mau ngapa-ngapain, ya udah diam saja dia. Iya atau enggak? Ini dalam konteks bahasa, redaksi yang dia ucapkan. Oke, lanjut. Kalau misalkan contoh yang kedua ini kira-kira bisa diterima apa enggak? Si A adalah seseorang yang suka mengendarai kendaraan baik sepeda atau motor melalui lingkungannya dalam kecepatan yang dikatakan tidak bisa pelan sesuai dengan kebiasaan yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Sedangkan si B
Mempunyai rumah yang berada dekat di persimpangan ini, yang punya anak kecil yang sering bermain di dekat sini. Jadi kalau misalkan ada anak kecil di sini yang memang belum mempunyai nalar untuk mawas diri terhadap belakang dan sekitarnya, kemudian ada si A yang sering berlalu lalang di sini dalam kecepatan tinggi, maka di situ ada satu individu yang punya kebebasan sendiri dan masyarakat yang menginginkan terjadinya tertib teratur dalam masyarakat ini, bahwa masyarakat itu tidak bisa, individu itu tidak bisa sesuka hatinya dalam kehidupan bersosial. Pada kira-kira contohnya itu bisa dipakai atau masih kurang pas? Contoh lain mas, bisa ada contoh lain. Aku nggak mau tuh itu. Nah, gini maksudnya gini ya, coba aku jelasin pelan-pelan. Contoh di depan ini ada persimpangan nih, satu ke sana, dua ke sini. Iqbal, ya, kalau betul kamu sudah paham yang kamu tulis, pasti saya kasih contoh yang sangat mudah. Kamu bisa merumuskan bahwa kayak tadi itu, misalnya dia sasur-sasurnya di rumah, bukan tidak ngapa-ngapain. Misalnya dia nggak bersihkan bau, itu melahirkan problem. Ya, Sosial. lingkungan muncul konflik di bidang lingkungan. Ya, sekarang kamu kasih contoh misalnya konflik yang mengakibatkan konflik pidana, hukum perdananya apa? Kamu bisa itu kalau kamu udah paham itu loh. Kamu bisa pahami itu, kamu bisa uraikan. Kalau ini terjadi maka muncul konflik pidana. Kalau ini terjadi itu muncul konflik lingkungan yang kan jelaskan tadi, lingkungannya bau, dia sembarang buang sampah. Jangan bilang gak ngapa-ngapain, itu yang benar. Yang kalau gak ngapa-ngapain berarti kebetulannya gak boleh. Tapi kalau dia misalnya sesuka hatinya di rumah, sampah dibuang di mana-mana, itu kan mengganggu orang, karena dia tidak hanya hidup sendiri, ada orang lain. Maka ketika dia sembarangan melakukan itu, muncul konflik lingkungan, lahirlah undang-undang lingkungan. Kalau misalnya dia naik motor sesuka hatinya, sementara ada orang lain di situ, itu pasti akan terjadi misalnya kecelakaan. Untuk menghindari itu dibuatlah undang-undang lalu lintas. Kamu paham kemana-mana, jawabanmu kemana-mana. Kalau kamu udah paham betul substansinya yang kamu jelaskan itu, kamu bisa urai sampai dari nenek moyang sampai ke Adam dan Hawa. Ya itu. Lanjut, Mas Bro. Ulangi lagi. Contoh di depan ini kan jalannya adalah ada persimpangan, satu jalan, kemudian ada belok ke kiri. Di sini ada sekelompok anak kecil yang suka bermain di dekat situ. Kan? Kemudian contoh misalnya, Jangan contoh misalnya, dan contoh misalnya. Seperti itu kata-kata yang bebas. Misalnya contohnya umpamanya andaikan itu ulang-ulang. Coba pakai bahasa. Itu nggak boleh. Bahasa hukum itu katanya Tony, kalau kamu merumuskan bahasa hukum harus memenuhi asas prinsip lex scripta, lex serta lex scripta. Nggak boleh. Misalnya contohnya umpamanya, kalau di dalam undang-undang merumuskan itu orang umum itu misalnya contohnya umpamanya pada tingkat-tingkat level-level tertentu, para bapak-bapak laki-laki, udah tahu bapak-bapak memang laki-laki. Lanjut, ini ada ya, jangan dipahami sebagian ya. Ini terima kasih. jangan bilang contohnya umpamanya misalnya, mati aku. Ini apa yang dimaksud lagi? Contohnya misalnya, jangan ya. Contohnya, jadi di sini ada sekumpulan anak kecil yang suka bermain di sekitar sini. Ada seseorang yang
seringkali melintasi persimpangan ini di depan rumah di kantor ini yang melebihi kecepatan yang ada perjalanan 50 km per jam, 60 km per jam. Nah, kira-kira kalau misalkan bapak orang tua dari anak-anak ini itu kalau menginginkan terjadinya ketertiban keteraturan ini, ya, maka dia akan meminta masyarakat untuk menertibkan orang tadi dalam sebuah aturan seperti yang tadi sudah disampaikan sama Pak Direktur UU lalu lintas. Ada kecepatan tertentu ketika kamu melintasi jalan dan tidak boleh melebihi misal 40 km per jam. Bisa dipahami. Gimana soal depan kamu? Bahasa simpelnya ya. Tadi kamu Mas Simal bilang ada seorang berkendara sering berkendara melebihi kecepatan. ya Ugal-ugalan. Berjalan. Gampang gitu. Ada orang berkendara ugal-ugalan. Dampak dari ugal-ugalan itu akan menimbulkan bisa menimbulkan bahaya untuk orang lain. Makanya terciptalah yang namanya laporan itu. Nah sekarang pertanyaan Bang, itu dalam buku yang kamu baca itu, hukum itu sebenarnya tercipta ya, lahir itu karena keinginan dari individu itu sendiri sebagai subjek hukum atau badan hukum sebagai subjek hukum, atau dari keinginan si penguasanya yang dianggap sebagai orang yang punya kedudukan di tengah-tengah masyarakat itu. Menurut pemahaman saya terhadap buku Nah, dari buku itu. Jadi terciptanya hukum dalam hal ini, konteks ini adalah terjadi dari masyarakat yang menginginkan ketertiban, kemudian menjadi norma dan selanjutnya menjadi pokok, misalkan hukum yang dibuat oleh penguasa. Jadi berasal dari masyarakat, kemudian semakin belajar menjadi hukum, contohnya undang-undang, peraturan daerah, peraturan pemerintah dan lain-lain. nah hukum Ya, hukum itu tadi berasal dari masyarakat. oke. Terbentuknya masyarakat itu dari mana? Bentuknya masyarakat dia dari manusia. Manusia. Punya sifat manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi keinginannya. Contohnya, kalau misalkan ada seseorang yang ingin makan ikan, padahal dia tidak hidup di dekat laut, bagaimana caranya dia menempatkan ikan? Apakah harus setiap hari dia pergi ke laut? Maka di situ dia membutuhkan manusia lain untuk membantu dia dalam mendapatkan ikan setiap harinya. Ada individu itu penjual sayur, ada individu yang itu penjual air minum dan lainnya sebagainya. Bisa dimengerti. Saya moderator di sini. Udah ada paham, udah paham. Kalau misalkan contoh nih, contoh yang real nih, ada seseorang sampai di Tangerang nih, dia bingung nih, kalau udah sampai di Tangerang, dia mau ngapain? Dia menelpon seseorang untuk menunjukkan tempat tujuan lainnya untuk sementara singgah dan mencari aktivitas baginya. Telepon satu orang lain berarti ya, itu satu.
Terus dia perjalanan ke situ, apakah kira-kira dia berjalan kaki seorang diri? Tidak, dia menggunakan transportasi umum orang berdua. Kemudian selanjutnya yang mencarikan tempat tinggal dan pekerjaan untuknya itu adalah individu ketiga. Itu adalah fungsi masyarakat. Manusia, makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Lanjut. Sudah paham kan? Sosial ini loh. Contoh paling kecil. Kasih contoh sama dia yang itu kasih itu. Ini loh. Terbentuknya masyarakat itu dimulai dengan sepasang suami istri ngepet mereka. Selain ngepet mereka bertiga, kamu sendiri apa bisa terbentuk masyarakat? Kenapa kamu ada keinginan untuk bersama dengan perempuan? Karena kamu ada nafsu. Mulai dari itu yang paling dasar dulu. Ini otaknya Hasra itu nggak nyanda kalau wanita. Tapi nggak apa-apa, kamu harus paham juga itu. Jadi masyarakat itu terbentuk mulai dari individu ke individu, suami istri, laki-laki perempuan. Karena di dalam dirimu ingin nolongin perempuan. Kalau sendiri nggak mungkin terjadi. Kan nggak mungkin terjadi ada manusia lain kalau tanpa ada perempuan. Nah, begitu terjadi keinginanmu itu, ingin agar ada lawan jenismu. Nah, ketika ada suami istri itu sudah membentuk masyarakat kecil. Tuh, nah, kamu ngetot keluar anak, makin banyak masyarakat, makin kompleks kepentingannya. Karena berbenturan kepentingan itulah, karena saling ingin menolong, mereka berkumpul. Lah kalau sudah berkumpul antara Hasra istrinya saja, itu berbeda kepentingannya. Pasti di dalam rumah tangga membuat aturan. Kamu jadi kepala rumah tangga, ini istri, kerjaan istri itu sendiri, kerjaan saya cari uang. Itu sudah terjadi hukum di situ. Paham? Itu lingkungan yang paling kecil. Orang ucuk-ucuk lahir di masyarakat. Makin besar dia masyarakatnya, makin banyak, makin kompleks kepentingannya. Nah, karena makin kompleks itu tidak bisa diatur lagi kesepakatan antara suami istri. Harus ada ketentuan yang mengikatkannya. Oh, jangan bayang-bayang. Kalau menjelaskan itu langsung stop. Lanjut. Nah, baru kamu jelaskan tadi, karena sudah banyak masyarakat, ya saya di Jakarta, mau nggak mau saya butuh kendaraan. Kalau jalan kaki nggak nyampe, aku butuh kendaraan. Lah yang buat kendaraan siapa? Kan ada orang yang punya keahlian di bidang kendaraan, maka aku butuh. Ya. Terus bensinnya gimana? Nah, ada orang yang ahli menggali, yang kubur di dalam muncullah bensin. Itu ada orang khusus itu. Ya. Karena itu maka antara satu dan lain saling membutuhkan. Tapi saling membutuhkan ini juga dipenuhi dengan keinginan yang berbeda-beda. Daripada mereka saling cakar-mencakar, dibuatlah aturan agar tidak cakar-mencakar kayak di kampung ini. Kalau nggak ada aturan, tidak aturan tertulis, tapi sebenarnya di dalam kehidupan sehari-hari dibagi juga antara satu dengan itu kan hukum juga. Nah, di level yang paling besar nanti muncul hukum negara. Lanjut. Ya Pak, makasih ya Pak. Kalau menjelaskan itu harus cepat. Lanjut kan? Oh ini maksudnya tadi Pak. Baru slide selanjutnya Pak. Ya, tapi kamu jelaskan itu jangan ngomong slide berarti. Ya. Kalau ada pertanyaan hubungkan dengan slide itu. Siap, lupa. Nah, jadi kawan-kawan, dalam masyarakat itu pasti punya pola tatanan, mekanismenya masing-masing. Karena satu desa dengan desa lain itu adalah punya mekanisme yang berbeda-beda. Cara di desa A dengan cara di desa B dalam satu kawasan itu sudah berbeda. Apalagi contohnya cara di desa asal masing-masing tentu saja mekanismenya berbeda-beda. Nah, untuk menjadi pedoman hidup masing-masing individu dan juga dalam masyarakat di suatu wilayah yang tergabung dalam satu, maka semakin kompleks masyarakat itu, maka semakin kompleks juga peraturannya.
Tujuannya apa? Untuk menjaga keseimbangan supaya itu tadi, supaya ya, supaya tidak ada tetangga yang merasa terganggu dengan bau sampah yang sembarangan, supaya tidak ada kelompok anak yang bermain di lingkungan yang merasa terancam dan terganggu oleh jalannya kendaraan dalam kecepatan yang tinggi. Ya, seperti itu. Jadi hukum itu dalam rangka menciptakan apa? Keteraturan. Harus teratur. Kalau sudah ada hukum, teratur. Ya saling suka-sukanya kayak di kantor ini. Datang si Sabik nggak jelas statusnya, datang sini suruh buat kopi anak buah saya. Status hukumnya, legal standingnya nggak ada. Kok suruh anak buah saya buat kopi? Lanjut. Ini karena hubungan dengan harmonis saja. Kalau bisa. Nah, ini lagi yang seperti itu. Saya jelaskan. Ini bab keberapa? Bab kesana. Pertama. Dia Apa kamu ngomong apa sih? dia yang mau senang beneran. Aku ganggu dia kok. Lanjut. Fitnah itu. Lanjut. Yang pertama kali muncul adalah norma agama. Agama seperti yang dijelaskan di sini, asalnya datangnya dari kepercayaan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Sang Pencipta ini memberikan kita aturan dan diterima masing-masing pengaruhnya sebagai pedoman panduan. Ada yang mau bilang? Saya tanya sama kamu. Ini karena kalau kelasnya terlalu pendek tadi kan nyantol ya. Kasihan teman-teman sudah melampau terlalu jauh, itu makanannya si Asra. Kalau ada 4 jenis norma, apa hubungannya dengan asas ultimum remedium? Apa hubungannya asas ultimum remedium dengan 4 norma itu? Ini udah kelasmu, udah sarjana namanya. Saya cuma maunya proses ini. Ngomong klaim dulu di situ. Apa hubungannya asas ultimum remedium dengan 4 jenis norma? Nanti bisa dijawab sama kawan-kawan. Kalau kamu, karena kelas kita udah kelas S1. Tapi kamu tahu ya asas ultimum remedium? Pernah baca atau lupa? Ada sama kamu. Pidana lalu upaya terakhir. Langkah terakhir. Obat terakhir. Obat terakhir. Kalau nggak bisa dijawab, ya dijawab sama Pak Guru. Jawabannya apa? Akan mau. Nah, ini kaitan dari 4 norma ini pada ultimum remedium. Ini mungkin sepengetahuan saya. Ya, Mungkin oke. kalau ada kesalahan nanti bisa dibenarkan oleh Siap. Bapak. Kalau salah biasa itu. Biasa kan, karena memang dalam diskusi. Karena nggak ada kebenaran mutlak. Oke, Pak. Oke, dari norma keempat ini ada norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. Hubungannya dengan ultimum remedium, asas ultimum remedium atau obat terakhir ketika suatu permasalahan di masyarakat kan banyak sekali permasalahan, mulai dari yang berkaitan dengan agama, kesopanan, kesusilaan, terus norma hukum terkait dengan undang-undang, peraturan KUHP contohnya. Nah, di situ ketika suatu permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara baik-baik kekeluargaan sesuai dengan norma yang ada, maka obat terakhir yang bisa dilakukan adalah pidana. Nah, itu hubungan yang sesuai dengan keempat norma ini dengan asas ultimum remedium.
Mungkin seperti itu yang bisa tak jelaskan. Saya sempat baca itu Pak, cuman di bukunya CST kan sih. Kalau yang di kami, ingat saya tidak menyebutkan soal orang yang menganut kesopanan, orang yang menganut agama, orang yang menganut kesusilaan, tapi mereka ada yang dari mereka itu tidak menganut ketiga itu, maka muncullah norma hukum. Mungkin itu maksudnya ya, atau mungkin itulah. Ya. Coba saya menggunakan kansil ya. Jadi kan ada 4 norma Ya. yang sampai sekarang pakai 4 norma itu di mana-mana di Indonesia. Yang saya tanya, apa hubungannya dengan azas hukum presiden? Sudah dijawab sebagian oleh. Kamu pahami dulu azas ultimum remedium, asas yang tidak boleh dilanggar oleh norma positif. Nah, kalau di dalam masyarakat kita tersedia obat, ini obat ini asas obat. Jadi hukum itu adalah obat, ngobatin orang. Kalau kamu melakukan kejahatan itu namanya kamu sakit sosial. Obatnya gimana? Ada norma. Cara ngobatin orang nakal gimana? Ada obatnya, yaitu norma. Ada 4 norma obatnya. Obat mana yang paling kamu pakai di antara yang paling sukses? Dengan menggunakan prinsip atau azas hukum yang berbeda. Misalnya ini ada obat agama, ada obat kesusilaan, ada obat norma kesusilaan, ada norma hukum. Ada 4 norma, ada 4 obat. Kalau terjadi kejahatan, kamu pakai obat apa dulu? Yang pertama Kejahatan. ya. Norma hukum itu terjadi pelanggaran norma hukum yang tadi itu. Nah, terjadi pelanggaran norma hukum. Ya. Katakan itu pidana enggak? Ya. Anda pakai obat mana? Langsung obat norma hukum atau obat mana? Tergantung kejahatannya. Kamu pakai asas itu menurutmu? Ini terjadi perkelahian kamu antara kamu dengan Seti. Itu berarti melanggar norma apa itu? Sopan. Kok kesopanan? Norma Hukum. Kamu berkelahi antara kamu dengan si Seti misalnya. Terjadi berdarah ke mukanya dia. Kamu menyelesaikan bekas obat apa dulu? Kalau pakai ultimum remedium. Kalau menggunakan asas ultimum remedium, terjadi perkelahian antara si Iqbal dengan si Seti. Kamu menggunakan obat mana itu obat juga. Dengan menggunakan prinsip asas ultimum remedium. Kita pakai asas itu. Asas itu berlaku melekat pada hukum kita. Kalau kamu nggak ada, minta tolong sama mereka. Siapa yang kamu minta tolong? Kalau misalkan ada orang bekerja yang dipakai apa ini sebelum Berkelahi itu menimbulkan peristiwa pidana. Terjadi peristiwa pidana, itu berarti melanggar mana itu? Norma hukum. Kalau terjadi pelanggaran norma hukum, kamu pakai pendekatan azas ultimum remedium. Kamu pakai obat mana di antara itu yang paling kamu? Kamu ngerti gak yang saya katakan tadi? Bahwa kejahatan itu, pelanggaran hukum itu, si pelanggarnya itu disebut sakit sosial. Kayak kamu kalau sakit badanmu dibawa ke rumah sakit. Obat mana? Oh, paramik dulu Pak, jangan langsung dibedah. Paham? Paham. Kamu kasih contoh, kamu yang abstrak itu kamu konkretkan, sehingga orang mudah kamu. Ultimum remedium itu asas. Asas itu nanti bisa dijelaskan dengan teori. Nah, asas itu, teori itu abstrak, kamu konkretkan di situ. Kalau kamu betul paham itu tulisanmu, kamu bisa bicara. Paham maksud saya? Yang melanggar hukum itu namanya sakit. Sakit bukan sakit biologi, tapi sakit sosial. Dan norma itu disediakan untuk mengobati orang yang sakit. Pertanyaan saya, kalau kamu hubungkan
ada peristiwa kamu berkelahi dengan Seti, melahirkan, menimbulkan namanya pelanggaran pidana, penganiayaan. Kalau pakai pendekatan asas hukum yang begini, kamu pakai obat mana di antara empat itu? Pakai ultimum remedium. Nah, kamu jelaskan dulu kalau si Tony atau siapa yang menjelaskan apa kau kamu paham ultimum remedium? Kalau itu Pak, pidana adalah terakhir. Ya itu ya berarti apa? Berarti kan kalau misalkan tidak bisa menggunakan obat yang pertama ini, berarti Mana yang pertama? Apa itu obat pertama? tadi itu Pak norma yang Pak hukum. Iya mana di antara empat itu mana yang pertama yang kamu pakai? Norma kesusilaan, keagama, kesopanan. Ultimum remedium bro, tiba-tiba kamu menggunakan hukum norma hukum. Norma hukum itu hukum pidana. Susila. Susila. Kamu nggak paham ya pertanyaan saya? Asas ultimum remedium itu menjelaskan bahwa hukum pidana itu obat yang paling akhir nanti kamu harus menyelesaikan tindak pidana itu. Kamu jangan pakai obat hukum pidana dulu, pakai terlebih obat yang lain yang bisa mengobati penyakit itu. Ada 4 obat. Obat mana yang kamu pakai di antara 4 itu sebelum kamu melangkah untuk kasih obat terakhir itu? Kalau nggak paham, boleh jelaskan sama komentar. Gak jelas. Kita bantu. Tunggu ya, Atau udah nyerah. Kalau dia nyerah ya Dia kita masih mencoba. Dia pakai dulu. Saya kasih contoh itu Misalkan konkret banget. ada perkelahian berarti apa? Nggak tahu itu. Kamu Tadi tanya contohnya kan kamu. perkelahian. Kamu simpulkan aja, jangan balik tanya masalahnya. Yang dimaksud untuk ultimum remedium berarti kan pidana di kepolisian. Jadi yang dilakukan pertama kali itu adalah mediasi. Nggak ada mediasi itu loh. Kamu pakai itu obat di atas itu loh. Kamu pakai obat mana itu? Ada 4 obat. Terjadi perkelahian antara kamu dengan Seti. Kamu pakai obat mana? Itu obat itu ada 4 itu obat itu. Loh ya, mereka nggak tahu. Nah, makanya kalau presentasi itu jangan hanya fokus pada satu referensi. Ya kalau dia nggak nangkap, berarti yang Mas, dari contoh terus dari penjelasan per titik-titik ini kan seharusnya sudah bisa kamu menentukan pakai mana dulu. Ini loh, dari penjelasan ini yang kamu tulis. Nah, dari contoh dari Bang Guli ini kan seharusnya sudah bisa menemukan satu titik pakai ini dulu gitu loh. Ini penjelasan nih sampai yang kamu tulis dulu. Yang ini dulu. Karena agama kan alasan dari cerah. boleh aja alasannya apa? Kamu misalnya sakit atau ginjal, obat terakhirnya adalah bedah. Tapi dalam sistem kedokteran, Anda jangan pakai obat terakhir, harus ada obat lebih dahulu yang bisa kira-kira bisa diselesaikan tanpa operasi. Nah, itu obatnya. Ada orang berkelahi yang obat terakhirnya lewat norma hukum. Diminta kamu oleh asas ultimum remedium, jangan pakai itu obat terakhir aja itu. Kira-kira kamu mengobatinya lewat apa? Susila. Kalau nggak mampu ya jelas. Jadi kan seperti yang dijelaskan berkali-kali sama Bapak itu ya. Jadi ada 4 norma. Di sini ada sisi sini 4 norma. Di sini ada azas hukum yang namanya ultimum remedium. Nah, ultimum remedium ini termasuk dari di bagian norma hukum itu. Jadi kalau penyelesaian suatu masalah, misalnya tadi penganiayaan, misalnya kamu berkelahi dengan si Seti, nah tidak serta merta kita menggunakan
hukum untuk penyelesaiannya yaitu pidana tadi itu. Pidana itu kan kalau kita merujuk pada pasal 10 KUHP kan ada pidana jenis-jenisnya itu kan. Nah itu tidak harus menggunakan itu, tapi kita bisa menggunakan norma agama. Misalnya apa? Si kalian tadi berdua ini dibina di situ, diberikan pengajaran-pengajaran tentang agama bahwa tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan perkelahian dan sebagainya. Jadi dibina kalian di situ. Nah kalau nanti misalnya pada akhirnya udah dibina, lain hari ternyata kalian melakukan perkelahian lagi dan itu menimbulkan dampak yang lebih besar, nah dianggap kalian ini berarti sakitnya, penyakitnya tidak bisa disembuhkan lagi. Seperti yang disampaikan Pak Guru, bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan itu adalah disamakan dengan orang yang punya penyakit sosial. Nah kalau tidak bisa dibina, tidak bisa dibimbing supaya dia memperbaiki dirinya dan tidak mengganggu orang lain lagi, atau tidak memukuli orang lain lagi, atau tidak merenggut hak orang lain lagi, maka terpaksa diberikanlah bagi dia pidana. Nah, disisihkan tadi azas ultimum remedium itu, bahwa tidak serta-merta kalau untuk penyelesaian suatu masalah harus dengan pidana. Apa contohnya kalau tadi itu sebelum ke pidana tadi, ya kita kan menganut yang namanya ada sebelum diselesaikan secara pidana maka harus dilakukan yang namanya upaya restoratif justice, ya kan, pemulihan kembali, ya kan, atau kalau di sengketa perdata sebelum ada masuk ke pokok perkara harus yang dilakukan terlebih dahulu mediasi. Jadi nggak serta merta itu harus pidana kalau ini tentang pidana. Kalau Itu dari terjadi saya. konflik di antara sesama Islam, kamu langsung melapor ke polisi tapi pidana atau ada upaya menurut agama? Apa? Coba dirukunkan. Hah? Coba dirukunkan. Bukan, ada istilah di dalam hukum agama. Apa? Kamu di pesantren, kamu bolak balik sholat, kamu nggak bisa menjelaskan. Ada itu. Tabayun. Itu prinsip-prinsip agama. Jangan lapor polisi dulu dong, kan malu kita selesaikan dengan pendekatan obat agama dulu. Apa itu? Apa itu? Tuh. Ternyata nggak bisa selesai juga, berarti orang obat pertama nggak bisa. Pakai obat lagi, di situ apa ada nggak yang memungkinkan masih dipakai di antara obat yang dipakai? Oh nggak ada Pak, kita langsung aja, kayaknya udah agak parah, operasi aja. Kayak tadi kamu batu ginjal itu loh, nggak ujuk-ujuk obat terakhir itu operasi itu sama dengan kalau diumpamakan norma hukum pidana tadi, jangan sih Pak, kita kasih obat dulu, obat tradisional dulu, kasih kelapa muda dulu. Ternyata dicoba nggak sembuh, tingkatkan lagi, ya udah Pak, kasih obat apa lagi, ya obat sedikit Paramex masuk, ternyata nggak sembuh lagi. Nah setelah berupaya untuk kasih obat dari 4 jenis itu tidak selesai di antara 3 itu, berarti Anda baru obat terakhir, paham enggak? Aku aluminium suka ini. Semangat Bal. Lanjut. Tapi ini ditangkap ya, kamu tangkap. Makanya kalau ada kasus-kasus di kasus pidana di pengadilan itu bisa kamu jadikan sebagai pembelaanmu terhadap klienmu. Pak, kita menganut azas ultimum remedium. Asas itu melekat dalam hukum kita. Salah kalau jaksa penuntut itu melakukan menuntut seorang tidak paham ya? Karena ada obat lain yang harus dipakai terlebih dahulu. Sebelum kau kentong, buka bajunya dulu. Jangan ujung-ujung kentong mana lubangnya, nggak bisa. Ada tahap yang pertama dulu, yaitu tahap buka baju dulu. Buka baju, jangan tusuk, nanti lecet. Kamu tahap kedua adalah remes-remes dulu. Nah, kira-kira biar kamu cetok contohnya. Hukum juga, hukum pidana itu obat terakhir. Jangan langsung pidana, pakai dulu obat yang lain. Itu yang dimaksud dengan ultimum remedium. Lah kalau sudah tidak bisa, pakai asas apa? Kebalikan dari asas ultimum remedium apa? Hukum pidana sebagai obat terakhir, apa asasnya? Kasih tahu tuh. Tidak mobil. Asas balik
premium, enggak ada obat, enggak ada bensin di situ premium. 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 Enggak ada. Nanti dipikir beli bensin kamu. Premium. Males premium. Obat terakhir itu adalah pidana premium. Jadi sebelum pakai asas premium bukan premium. Nanti dipikir beli bensin. Kalau bukan polisi kan ketahui. Ini sebenarnya diskusi dulu. Siapa? Sebelum kalian dihajar polisi, hajar dulu mereka. Tapi dipersiapkan dirimu di sini. Untuk Ya bukan premium ya. Nanti Ya, oke. Premium ya. Premium. Baca deh premium. lanjut. enggak. Kamu jangan patah arang dek. Ya, di diskusi ini nggak boleh tersinggung ya. Perdebatan di sini deh, sampai leher nggak boleh ke bawah. Kita diskusi di sini sama di sini Pak, enggak di hati Pak. Jos tenan. Itu artinya kita pakai aturan bahwa boleh bertengkar di sini, bertengkar dalam wilayah akademis. Prinsipnya tidak boleh sampai ke bawah, harus sampai di sini. Tapi salah di situ. Jangan baru bertengkar dengan PT langsung lapor polisi. Masih ada obat lain lagi. Lanjut ya teman-teman. Lanjut. Tadi sudah dijelaskan 4 norma yang ada di masyarakat. Kemudian maksudnya dari norma terakhir itu apa? Norma hukum.